Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita kembali bertemu pada perkuliahan di blok 20 yang kali ini kita akan berbicara mengenai anatomi makroskopis, struktur, pendukung, dan pembatas gigi terlengkap pada rahang atas dan rahang bawah. Di mana menurut rencana pembelajaran semester pada blok 20 ini kamu akan mendapatkan pengetahuan mengenai anatomi makroskopis pada rahang. Makroskopis, struktur pendukung dan pembatas gigi tiruan penuh. Kenapa ini penting? Karena tanpa pemahaman anatomi makroskopis yang benar, maka keberhasilan pembuatan gigi tiruan itu akan menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena mulai dari pertama kali kita melakukan pencetakan, kita membutuhkan sumber-sumber pengetahuan dalam anatomi, sehingga kita tahu apakah gigi tiruan tersebut berada pada posisi yang tepat atau tidak. Oke, untuk dasar referensi kamu bisa buka buku biru. Di sini dalam buku biru yang kalian sudah terima buku biru semua ya? Sudah dong. Dok. Oke. Di dalam buku biru, kamu bisa lihat bahwa kita sudah mencoba menerjemahkan referensi utama, yaitu Ronda F. Jacob dan Zap. Kamu bisa, kalau mau lihat referensi aslinya, kamu bisa lihat Zap, tapi untuk bahasa Indonesianya kamu bisa buka buku biru. Kenapa kami sediakan buku biru itu? Supaya kamu bisa lebih memahami apa isi tentang pembuatan GTP secara sederhana. Oke. Nah, kenapa kita harus tahu anatomi struktur pembatas? Karena disitulah bercerita tentang dukungan, stabilitas, dan retensi. Dukungan yang baik, stabilitas yang baik, dan retensi yang baik akan menjamin gigi tiruan yang baik pula. Oke, nah, dukungan gigi tiruan itu letaknya pada mukosa membran. Nah, mukosa membran akan berperan sebagai bantalan di antara tulang dan basis gigi tiruan. Nah, ini dikenal dengan primary dan secondary stress bearing area. Nah, apa itu primary stress bearing area? Yaitu dukungan utama jika terjadi tekanan dari gigi tiruan. Nah, untuk ini kita perlu mukosa yang baik. Kemudian dukungan dari tulang yang juga cukup baik, sehingga mengurangi terjadinya resorpsi dari tulang kortikal. Kalau sudah tulang kortikal resorpsi, maka retensi tidak akan menjadi lebih baik. Sehingga sekarang apa tujuan kita? Tujuan kita sesuai dengan filosofi dari prostodonsi, preserve what remain. Jadi kita mempertahankan apa yang ada dalam hal ini. Ketika pasien gigi tiruan penuh datang, maka yang harus kita preserve itu apa? Tulang kortikal. Nah, apa saja anatomi landmarknya dari maksilar? Struktur pembatas, ada struktur pembatas, ada daerah relief, dan struktur pendukung. Struktur pendukung itu terdiri dari foramen incisivum, processus zygomaticum, tuberositas maxilla, prosesus yang ada, dan torus palatinus. Nah, coba kita lihat. Inilah maxillary stress bearing area. Maxillary stress bearing area itu, kalau di rahang atas, kita lihat di seluruh mukosanya. Kelihatan bahwa mukosa yang lunak itu terlihat ada di sini. Oke. Nah, bentuk gambar pertama menunjukkan bentuk yang ovoid atau square, tapi lebih kepada ovoid. Nah, gambar yang kedua menghasilkan menunjukkan gambaran yang sedikit tapering. Oke. Nah,
Tuberositas yang lebih lunak, mukosa yang lunak, itu lebih berfungsi sebagai first bearing area. Palatum keras pada kedua sisi ini palatal raphe, itu adalah first bearing area. Nah, secondary-nya adalah alveolaris dan rugae palatina. Ini supporting structure. Oke. Kalau kamu lihat di buku biru, itu ada dalam box. Coba kamu lihat sekarang. Nomor 1 itu artinya first bearing area. Nomor 2 itu namanya secondary bearing area. Kamu lihat di halaman 14. Coba lihat, semua masing-masing pegang buku ya. Iya, Dok. Ya. Coba kita lihat halaman 14 ya. Di halaman 14 ada kotak 1. Itu menandakan first bearing area dan secondary bearing area. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang limiting structure. Tadi ada limiting structure, supporting structure, dan relief area. Nah, untuk limiting structure, apa saja? Ini dia. Ada frenulum, ada vestibulum, ada frenulum buccalis, ada vestibulum buccalis. Jadi untuk frenulum dan vestibulum ada dua daerah, yaitu labialis dan buccalis. Kemudian ada residual alveolar ridge, ada tuberositas maxilla. Nomor 7 itu ada hamular notch, agak ke belakang sedikit, garisnya bergeser ini. Ini harusnya di sini, belakang. Kemudian ada posterior palatal seal, fovea palatina, ada median palatina raphe, ini dia, median palatina raphe. Kemudian ada papilla incisivum, dan nomor 12 adalah rugae palatina. Ini adalah strukturnya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Yang mana namanya labial vestibulum? Vestibulum labial itu di sini, di dalam. Kalau ini, gambar pertama adalah gambar mukosa, gambar kedua adalah gambar gigi tiruan. Nah, harus tercetak demikian rupa, sehingga vestibulum yang nomor 2 ini, inilah dia bentuknya di dalam gigi tiruan. Nomor 2. Oke? Nah, ini frenulum nomor 1. Ingat, di dalam frenulum, di dekat frenulum ada papilla incisivum. Nah, ini harus ada di sini. Ketika cetakannya cukup baik, maka frenulum akan tercetak dengan baik. Kalau frenulum tercetak dengan baik, maka gigi tiruan akan lebih retentif. Oke? Nah, kemudian ada vestibulum buccal. Ini nomor 3 nih. Nih. Kemudian ada frenulum buccalis. Nih. Letak di gigi tiruannya ini di sini. Oke. Ada vibrating line di belakang. Di sini 9, 10. Kelihatan ya? Baru nomor 8 ini hamular notch. Nah, vestibulum labialis ini terbagi atas vestibulum sebelah kiri dan vestibulum sebelah kanan. Yang memisahkannya itu adalah frenulum labialis. Terdiri dari otot orbicularis oris. Nah, kalau kita bergerak, otot orbicularis oris ini akan menarik frenulum sehingga dia jadi lebih tegang. Nah, ketika hal ini terjadi, kalau tidak ada ruangan untuk gigi tiruan, ketika frenulum ini menegang, maka dia akan mengganggu retensi daripada gigi tiruan. Sebegitu pentingnya mendapatkan area untuk frenulum. Jadi kalau ini gigi aja kalau ini tidak dicetak dengan baik dan tidak terreplika dengan baik di gigi tiruan, maka hal ini akan sangat mengganggu, sangat sekali mengganggu retensi gigi tiruan. Di mana diletaknya? Ini di gambar ketiga nih. Ini posisinya. Seperti gambar yang tadi saya tunjukkan nih. Di sini. Nah,
Nah, frenulum ini harus tercetak dengan baik. Nah, untuk frenulum itu sendiri, bentuknya tidak hanya satu. Terkadang kita menemukan bentuk frenulum itu berbentuk seperti kipas. Ada 3, ada yang main, ada yang secondary. Nah, kalau ini terjadi, ada yang bentuknya 1, ada yang bentuknya 2, ada yang bentuknya bahkan 3. Nah, di gigi tiron ini contohnya. Nah, si dokter hanya memperhatikan ruangan untuk 1, tapi ternyata pasien ini memiliki 3. Nah, ini akan mengganggu dan kadang-kadang dia membuat iritasi. Oke. Nah, kemudian adalah vestibulum bucalis. Vestibulum bucalis itu bagian yang ini nih. Nah, dia merupakan perluasan dari buccal frenulum sampai ke hamular notch. Nih, dari sini sebelah sini ya. Kalau yang anterior ini kan vestibulum labialis, dia mulai dari gigi C nih. Nih, sampai kadang-kadang sampai sini. Nih, sampai ke belakang. Dan terkadang frenulum itu ada juga di sini. Selain ini. Normalnya biasanya kita temukan 1. Tapi pada beberapa orang akan ada lebih dari 2. Oke. Ini frenulum bucalis. Selanjutnya adalah frenulum bucalis. Jadi strukturnya itu ada frenulum labialis, ada frenulum bucalis, ada vestibulum labialis, ada vestibulum bucalis. Nah, permukaan ini sangat mengganggu retensi jika tidak dibebaskan. Kemudian hamular notch. Hamular notch letaknya paling belakang. Kalau kamu lihat kursor saya, dia letaknya paling belakang. Nah, kalau secara anatomi, ini adalah palatum. Nah, dia letaknya paling ujung nih. Kalau di gigi tiruan, dia letaknya di sini. Nggak ganti dong. Kenapa? PPT-nya nggak berubah. Gerak Dari Mondre, sinyal Mondre. Gerak kan? Dok. Kelihatan saudara? Udah, Dok. Udah berganti, Dok. Sudah berganti, Dok. Oke. Masing-masing punya kita ya, harap maklum dengan ini ya, dengan peralatan kita sendiri. Inilah kelemahan dari kuliah daring. Nah, saya sudah sampai di hamular notch ya, PPT-nya. Oke. Nah, Ya, ini adalah Dok. bagian distal dari vestibulum buccal. Jadi kalau vestibulum buccal tadi kamu dapat frenulum, nah diakhiri dengan hamular notch. Di sini. Dia terletak di antara tuberositas dan hamulus dari media pterygoid plate. Oke, ini dia. Kalau secara anatomikal skeletalnya, di sini dia di belakang. Nah, kalau ini tidak dibebaskan, maka ketika kita bergerak, ada mukosa membran di sini. Nah, ini akan menyebabkan terungkitnya gigi tiruan dari daerah posterior atau tidak duduknya protesa itu di bagian posterior. Selain itu ada vibrating line. Jadi kalau kita mau mengenali di mana vibrating line, kita harus tahu dulu di mana hamular notch. Tarik garis dari hamular notch ke hamular notch kanan dan kiri. Kemudian pasien dimintakan untuk menyebutkan A, maka akan terjadi vibrating line di posterior sini. Nanti kita lihat videonya. Di belakang sini ya. Nah, sesuai dengan panah yang ditunjukkan. Ya. Letaknya 1-2 mm dari fovea palatina. Oke. Ya, ini jadi ketika nanti kamu akan mengetahui bagaimana aha lain anterior dan aha lain posterior itu diperoleh dari Dr. Aryani. Nah, saya hanya menjelaskan bahwa ketika ada
vibrating line di posterior dan pasien berbicara, maka palatum itu akan bergerak di antara palatum keras dengan palatum mole atau palatum lunak. Di situ letaknya vibrating line. Jadi kamu harus bayangkan ketika vibrating line bergerak karena ada getaran dari suara, gitu, bergeraklah mukosanya, bergetar. Bergerak artinya bergetar ya, bergetar mukosa itu. Nah, jika batas ini dilewati, maka gigi tiruan akan bergetar di daerah posterior dan ini mengganggu retensi. Maka letak yang paling tepat dari batas posterior gigi tiruan itu adalah di vibrating line. Nah, di antara vibrating line itu sendiri terbagi atas dua, vibrating line anterior dan vibrating line posterior. Di antara vibrating line anterior dan vibrating line posterior terdapat posterior palatal seal. Posterior palatal seal ini merupakan garis imajiner. Jadi dia hanya imaginary antara garis ahalan anterior dan posterior. Dan di situ letaknya posterior palatal seal. Nah, posterior palatal seal ini apa? Posterior palatal seal adalah batas terbaik untuk batas posterior dari gigi tiruan. Oke. Next. Nah, kemudian ada relief area. Apa artinya relief area? Relief area itu artinya daerah yang tidak boleh menerima tekanan. Kalau dia tidak boleh menerima tekanan, berarti kalau ditekan protesa, dia akan sakit. Pasien akan merasakan sakit. Selain itu, protesa akan terganggu stabilitasnya. Nah, apa yang harus di relief? Relief artinya tidak boleh ada tekanan di situ. Relief itu artinya memindahkan tekanan dari first bearing area yang pertama kita ceritakan tadi menjadi secondary bearing area. Nah, kalau dia di sini ada torus seperti ini, bentuk torus tipe keempat ada lobulus, terus seperti ini, maka protesa akan menekan daerah yang ini. Sehingga tidak stabillah mukosa. Sebaiknya torus di gambar kedua tidak ada tekanan di sini, hilang dia torusnya. Nah, kita sudah cerita persiapan jaringan pendukung ya. Jadi kalau ini sebaiknya di-relief dengan cara pembedahan. Karena kita mengharapkan permukaan yang seluas mungkin untuk menjadi komponen retensi. Oke. Setelah torus ada median palatal raphe. Ini median palatal raphe. Nampak ya kursus saya ya. Median palatal raphe ini harus di-relief karena isinya adalah mukosa yang tipis. Dia hanya dilapisi oleh mukosa tipis, di bawahnya adalah tulang yang keras. Jadi jika ada tekanan di situ, maka akan terjadi rasa yang menyakitkan bagi pasien. Kemudian ketika proses embriologi, palatum lunak itu, palatum keras itu, nih dia, saya balik ya. Nih, ketika kita masa pembentukan, ini terbagi atas dua, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, di sini ada sutura palatina mediana. Oke, sutura palatina mediana ini menyatu, sehingga merupakan bagian yang keras. Nah, itulah tempatnya raphe mediana, median palatal raphe. Kalau ini tertekan, sangatlah sakit bagi pasien. Nah, kemudian ada daerah undercut atau tulang yang tajam. Kalau ada tulang-tulang yang tajam, undercut area itu harus di-relief supaya tekanan itu tidak terlalu kuat di situ. Nah, kita sudah selesai cerita tentang limiting structure dan supporting area dari rahang atas. Nah, kemudian hal yang sama kita lihat di rahang bawah. Apa saja di rahang bawah? Ada vestibulum labial, ada frenulum bukal, vestibulum bukal. Frenulum ini istimewa dia, karena selain frenulum bukal, dia ada frenulum lingual, bukan frenulum bukal. Tapi ada juga frenulum bukalnya di sebelah sini. Nih. Yang tidak ada itu frenulum. Ada sih beberapa ada, tapi kebanyakan khususnya di frenulum lingual. Ini frenulum lingual, frenulum labial, frenulum bukal, kanan dan kiri. Selain itu tetap ada vestibulum bukal,
Ada retromolar pad. Bedanya dengan rahang atas, bahwa di rahang atas ada hamular notch, di rahang bawah ada retromolar pad. Kemudian komponen retensi yang paling penting yang harus kita dapatkan adalah pterygomandibular raphe sama fossa retromilohyoid. Kemudian ada sulcus alveoli lingual di sini, di bawah. Yuk kita lihat satu-satu. Di mana primary stress bearing area-nya? Ada di buccal self. Jadi tekanan itu ada di sini. Kemudian ada di retromolar patch. Patch itu bantalan ya. Jadi dia agak sedikit lebih lunak. Kemudian ada alveolar ridge. Secondary bearing stress area-nya ada di cancellous bone. Nah, jadi kalau terjadi resorpsi, tulang ini adalah tulang yang paling mudah mengalami resorpsi. Sehingga kebanyakan pasien yang datang ke dokter gigi itu dalam keadaan rahang bawahnya sudah lebih resorpsi daripada rahang atas. Oke. Nah, kita sekarang lihat anatomi landmarknya dari mandibula, limiting structure. Apa yang mau kita lihat? Yang pertama adalah vestibulum bukal. Ini namanya labial frenulum. Ada terkadang frenulum itu terletak di antara frenulum labial rahang bawah. Kemudian di kanan kirinya ada frenulum bukal. Terkadang letaknya sejajar dengan caninus. Kebanyakan terletak dekat premolar, tapi tidak menutup kemungkinan ada di bagian lebih ke posterior. Nah, umumnya ada di labial, di dekat median line, setentang dengan frenulum lingual. Yang ini frenulum lingual. Oke. Nah, bentuknya apa? Bisa berbentuk satu, single, dua, atau juga terkadang berbentuk seperti kipas. Nah, pada kondisi yang lebih datar, frenulum akan setentang dengan permukaan dari tulang alveolar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pasien tersebut mengalami linggir datar. Oke? Nah, kalau dilihat dari anatomi aslinya, ini dia. Ini buccal self, external oblique ridge, daerah sini. Kemudian ada vestibulum lingual di dalam sini. Ada retromilohyoid fossa, ini di bawah. Milohyoid ridge. Nah, ada premphigoid fossa di sini. Nah, ini retromolar pad. Retromolar pad ini harus tercakup dalam sebuah cetakan. Karena tanpa retromolar pad yang baik tercetak, maka juga akan mengganggu terjadinya retente. Nah, supporting structure-nya apa? Ada buccal shaft di sini, alveolar ridge, milohyoid ridge, dan foramen mentale. Nah, relief area ada, kalau namanya relief area berarti tidak boleh tersentuh dengan tekanan dari gigi tiruan, sama seperti di rahang atas tadi. Jadi jika ada tulang alveolar yang tajam, maka dia harus di relief. Nah, foramen mentale juga nggak boleh. Kenapa? Karena di bawah foramen mentale terdapat nervus. Nah, nervus ini akan disuplai dengan pembuluh darah, kemudian banyak vaskularisasi vena. Jadi segala macam vaskularisasi terjadi di sini. Jika ini tertekan, maka akan memungkinkan terjadinya parestesi jangka panjang. Dan begitu juga dengan torus mandibularis, tidak boleh ada tekanan di situ karena akan menyebabkan rasa sakit. Ini yang namanya torus mandibularis. Normalnya seperti gambar yang pertama. Tapi gambar yang pertama menunjukkan bahwa tingginya tingkat resorpsi di cortical bone ini. Nah, gambar yang kedua menunjukkan torus yang sangat besar di bagian kanan dan kiri. Nah, jika ini terjadi, harus dilakukan tindakan penyesuaian dengan jaringan pendukung, perawatan pendahuluan. Tapi
perlu kita ingat bahwa pasien-pasien yang datang ke klinik kita dalam kondisi lansia, jika tidak ada gangguan sistemik, mungkin kita bisa lakukan. Tapi jika ada gangguan sistemik, hal-hal seperti ini mungkin tidak bisa dilakukan dengan pembedahan, maka kita lakukan relief. Kita lakukan relief di sini. Bagaimana reliefnya? Ya, kita melakukan surveying dan melewati daerah ini supaya jangan terjadi kontak. Namun prognosa mungkin tidak akan baik. Oke. Coba kita lihat bagaimana anatomi rahang atas dan rahang bawah melalui video yang saya punya ya. Oke, mungkin soalnya nggak ada ini ya. Ya, ini kita lihat di rahang atas ya. Secara klinikal ini struktur-struktur pembatas pada rahang atas. Oke. Ini adalah pemeriksaan pada rahang atas, bagaimana kita meneliti atau melihat struktur-struktur pembatas atau struktur yang akan mau kita cetak. Jadi baiknya sebelum kita melakukan pencetakan, kita lihat dulu anatomi dari si rongga mulut pasien. Ini yang saya bilang tadi bahwa ada beberapa frenulum yang kelihatan tuh di bagian posterior. Jadi kita tidak bisa membatasi bahwa pasien hanya memiliki 1 atau 2 frenulum, tapi bisa lebih. Nah, ini adalah cara inspeksi bagaimana kita melihat frenulumnya. Nah, kelihatan kan frenulumnya? Oke. Nah, ini yang di labial. Sepertinya sangat tipis. Tapi begitu ditarik mungkin akan kelihatan. Nah, ini cara melihat hamular notch dan vibrating line. Tuh bergerak dia ya. Walaupun videonya agak terpotong ya. Agak lambat ya. Nah, ini di rahang bawah. Ini frenulum di labial. Kemudian dokternya melihat di bagian posterior. Oke. Nah. Ya, kelihatan ya. Bagian posterior. Buccal shelf. Bagian sini. Kanan, kiri. Buccal shelf-nya. Kemudian bagian dalam. Sulcus lingualis. Frenulum lingualis. Terlihat. Frenulum begitu aktif ya. Itu akan mengganggu retensi dari gigi tiruan jika tidak dibebaskan. Tuh. Nah, hal ini juga pergerakan seperti itu nanti akan diperlukan pada waktu border molding. Nah, lihat ya, bagaimana koas mencari di mana struktur retensi di bagian posterior.
Oke.